semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 Benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion. Ucap Feng Zhongze. Hubungan apa yang dimiliki orang ini dengan Feng Zhongze? Mengapa Feng Zhongze melindunginya sedemikian rupa? Xiaoyan telah diam-diam mempelajari gerakan 3000 petir dari pavilion petir anginku. Dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Jika masalah ini dikesampingkan hanya dengan satu kata darimu, bagaimana pavilion petir anginku akan melakukan sesuatu di masa depan? Ucap Lei Zhongze. Kata-kata Lei Zhongze terlalu berlebihan. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang aku temukan di luar dataran tengah. Asal-usulnya adalah dari luar negeri ini. Bagaimana Tuan bisa mengatakan bahwa aku diam-diam mempelajarinya? Apakah bahkan Tuan tidak menyadari bahwa tubuh ilusi 3000 petir telah diambil kembali oleh Fei Tian? Ucap Xiaoyan. Wajah Fei Tian sedikit tenggelam, matanya menatap tajam padanya. Namun dia tidak berani menyerang secara acak kali ini. Feng Zhongze telah berada di samping Xiaoyan. Jika dia berani menyerang, maka akhir cerita kemungkinan tidak akan bagus. Fei Tian masih cukup takut pada seorang ahli seperti Feng Zhongze. Masalah hari ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dimulai antara Xiaoyan dan pavilion petir angin. Mengapa kita tidak melakukan hal ini? Karena wajah Feng Zhongze, masalah ini akan diserahkan kepada Fei Tian. Terlepas dari siapa pemenang di antara mereka, masalah ini akan berakhir. Kami berdua tidak akan campur tangan dalam masalah ini. Ucap Lei Zhongze. Ada kesenjangan yang terlalu besar antara senioritas Fei Tian dan Xiaoyan. Menindas yang lemah dan yang muda bukanlah reputasi yang baik. Ucap Feng Zhongze. Kalau begitu, apa yang ingin dilakukan Feng Zhongze? Apakah kau ingin pavilion petir anginku tidak melakukan apa-apa dan membiarkan Xiaoyan pergi? Aku pasti tidak akan melakukan hal itu. Ucap Lei Zhongze. Hei, mari kita semua bicara baik-baik. Mengapa kita tidak melakukan ini? Senioritas Fei Tian memang jauh lebih besar daripada Xiaoyan. Tidak baik mengajaknya berkelahi. Mengapa kita tidak meminta seseorang dari generasi muda untuk melakukannya? Ucap Jian Zhongze. Apakah Jian Zhongze bermaksud membuat King Er dan Xiaoyan bertarung? Ucap Lei Zhongze. Gadis kecil ini juga bukan orang biasa. Lei Zhongze tidak perlu menyembunyikan apapun. Ucap Jian Zhongze. Karena kalian berpikir bahwa Fei Tian senior, aku akan membuat Feng King Er bertarung. Jika Xiaoyan dikalahkan, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Jika King Er kalah, dendam antara Xiaoyan dan pavilion petir angin akan diselesaikan. Ucap Lei Zhongze. Feng Zhongze ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia juga menyadari bahwa Feng King Er bukanlah orang biasa. Sepertinya bahkan Mu King Luan tidak cocok untuknya di antara mereka yang hadir dari generasi yang sama. Sementara Feng Zhongze ragu-ragu, Feng King Er di tepi arena dengan lembut menggeser kakinya saat dia memasuki arena. Matanya yang cantik beralih ke arah Xiaoyan. Suara dinginnya yang jernih membawa keangkuhan saat perlahan terdengar. Feng King Er dari pavilion petir angin. Xiaoyan, apakah kau berani menerima tantangan ini? Ucap Feng King Er. Mata Xiaoyan segera berhenti pada tubuh Feng King Er. Mata Xiaoyan segera berhenti pada tubuh Feng King Er yang telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia tersenyum. Sebuah kebencian melonjak dari hatinya. Dia secara alami menyadari situasi sulit yang dihadapi oleh Feng Zhongze. Selain itu, dia adalah murid Yalau. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya,
Paling tidak dia tidak bisa membuat gurunya kehilangan muka di depan teman lama ini. Aku akan menerima tantanganmu, ucap Xiaoyan. Melihat persetujuan Xiaoyan, Feng Zongze menoleh dan menginstruksikan pada Xiaoyan. Dia berkata, Xiaoyan, hati-hati. Kekuatan wanita ini sudah naik ke kelas Daozong setelah berendam di kolam darah Gunung Surga. Terlebih lagi bersamaan dengan kekuatan bertarung cloningnya, kekuatannya jauh melebihi kekuatan Daozong biasa. Jika kau bukan tandingannya, tidak perlu bentrok dengannya. Bakat Feng Qing'er memang kedudukan tertinggi di antara generasi muda yang aku temui selama bertahun-tahun. Bahkan Mu Qingluan mengalami kesenjangan dengannya. Tidak memalukan untuk kalah darinya, ucap Feng Zongze. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Segera dia tersenyum dan mengangguk. Tentu saja Xiaoyan mengangguk di permukaan, namun tubuhnya diam-diam diluruskan sedikit. Feng Qing'er memiliki keangkuhan, sementara Xiaoyan juga memiliki harga dirinya. Dia baru saja bertemu dengan Feng Zongze. Meskipun dia memang melakukan yang terbaik untuk melindunginya, Xiaoyan sendiri harus tampil dengan cara yang layak dihargai oleh orang lain. Yang dia inginkan hanyalah membuat orang lain mengakui penglihatan Yalau. Ini terutama terjadi di depan Feng Zongze. Pada saat ini Xiaoyan dengan lembut menghirup udara. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Suan Hitam yang sangat besar mulai muncul. Karena identitasnya telah terungkap, dia juga dapat menggunakan penguasa berat Suan ini sesuka hatinya. Pada saat ini kaki Xiaoyan melangkah di udara kosong. Dia perlahan berjalan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu kakinya dengan lembut mendarat di arena. Nama Feng Qing'er telah mencapai puncak generasi muda di wilayah utara dataran tengah. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia bahkan di antara 4 pavilion. Ada desas-desus bahwa wanita ini pernah bertukar pukulan dengan penatua pavilion petir angin yang telah mencapai tingkat bintang 2 Daozong dan berakhir seri. Pada saat itu dia belum menembus kelas Do Huang. Hasil pertempuran ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Selain itu saat ini dia sudah secara resmi melangkah ke level Daozong. Kekuatan bertarungnya secara alami akan lebih menakutkan. Tentu saja Feng Qing'er mungkin memiliki reputasi kuat. Tetapi Xiaoyan juga tidak lemah. Dia mungkin dengan cepat bangkit baru-baru ini. Tetapi hal-hal yang dia lakukan telah menyebabkan orang panik merasa sangat terkejut. Sejak dia tiba di kota Tianbai, dia mengalahkan jenius dari klan Hong dan telah membunuh Chang Yun dan Hong Tianshao, serta dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surga itu. Saat ini 2 orang dari generasi muda ini yang memiliki reputasi besar bertemu di Gunung Petir. Pertempuran ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran paling menarik sejak awal pertemuan besar 4 pavilion musim ini. Siapa bocah ini bagi Feng Zongze? Tanya Fei Tian. Aku tidak tahu, namun Qing'er bertarung menggantikanmu dan bahkan bisa membuatmu menghindari reputasi buruk, ucap Lei Zongze. Apa maksud ketua? Ucap Fei Tian. Aku sudah menginstruksikan Qing'er bahwa tidak apa-apa menggunakan serangan membunuh jika dia memiliki kesempatan. Meskipun bocah itu telah maju ke kelas Daozong, dia tidak bisa memperoleh bantuan dari tubuh spiritual misterius itu. Dia sepertinya bukan tandingan dari Qing'er, ucap Lei Zongze. Fei Tian sedikit mengangguk, senyuman sinis muncul di wajahnya. Xiaoyan telah menyebabkan dia kehilangan banyak muka. Bagaimana reputasinya bisa bertahan jika masalah ini dikesampingkan seolah-olah tidak ada yang terjadi? Pada saat ini Feng Qing'er mengangkat matanya yang cantik di arena di mana ada atmosfer pedang terhunus. Dia menatap Xiaoyan di depannya. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau berhasil membuat Feng Zongze berdiri di belakangmu, namun kau mungkin terlalu naif jika kau berpikir kau dapat mengandalkan ini. Berdasarkan pengetahuanku tentangmu, tampaknya kau hanyalah seseorang yang hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal orang lain. Setelah kasus dengan tubuh spiritual, sekarang dengan Feng Zongze, tidakkah kau setuju, Xiaoyan? Aku rasa ucapanku hari ini adalah kebenaran. Namun terlepas dari semua itu,
Hari ini semua caramu akan tidak berguna, ucap Feng Qing'er. Xiaoyan mengangkat matanya dan melirik ke Feng Qing'er. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat berkata, tidak terduga bahwa kau adalah wanita yang berisik. Karena ini masalahnya, aku juga akan mengatakan yang sebenarnya. Jika kau tidak memiliki pavilion petir angin atau latar belakang lainnya, menjadi dominan eksklusif pria lain mungkin merupakan pilihan terbaikmu dengan penampilanmu, ucap Xiaoyan. Percayalah, kau akan menyesal telah mengucapkan kata-kata itu, teriak Feng Qing'er. Aku menunggumu, ucap Xiaoyan. Pada saat ini badai dauki hijau tua langsung meletus dan menggabungkan petir perak yang melintas di dalam badai. Kekuatan hisap yang liar dan keras dipancarkan dari badai dauki Feng Qing'er. Kain berwarna-warni tiba-tiba melesat seperti anak panah dari badai besar yang berputar. Hanya dengan satu gerakan, Xiaoyan telah menghindari serangan pertamanya. Namun kain itu bergetar dan dengan cepat berbalik seperti ular berwarna-warni yang memiliki kecerdasan. Setelah itu dia menembak ke arah punggung Xiaoyan. Jari kaki Xiaoyan bergerak setelah merasakan angin kencang di belakangnya. Nyala api hijau giok dengan cepat muncul di lengannya. Dan seketika dipanggang oleh Glazed Lotus Heart Flame. Tawa dingin dipancarkan oleh Xiaoyan saat dia meraih kain berwarna-warni. Daoki melonjak dari tubuhnya. Dia memegang kain berwarna-warni dan menariknya dengan keras. Meskipun kain warna-warni itu bukan barang biasa, kain itu tidak tahan ditarik kedua arah oleh dua elit Daozong. Oleh karena itu tidak butuh waktu lama sebelum banyak retakan kecil muncul di tengah kain. Setelah itu suara jernih terdengar seperti kain robek. Xiaoyan dan Feng Qing'er mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Dominasi Phoenix berwarna-warni, teriak Feng Qing'er. Penguasa aliran tubuh 6 sendi, teriak Xiaoyan. Pada saat ini kain warna-warni melesat seperti panah dari segala arah. Segera mengenai bayangan penguasa dan merobek setiap kali datang. Feng Qing'er tidak berhenti menyerang. Dia mengerti dengan jelas bahwa meskipun serangan sebelumnya tampak seperti badai yang dahsyat, itu tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Xiaoyan. Pertahanan bayangan penguasa terus-menerus menghancurkan lebih dari setengah kekuatan kain. Daoki yang besar dan perkasa dipancarkan dari badai yang berputar. Segera kain warna-warni yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap membentuk burung Phoenix berwarna-warni. Segel pengorbanan angin petir, teriak Feng Qing'er. Setelah menggunakan segel itu, setetes darah segar diberikan pada kain Phoenix. Sebuah kekuatan hidup terbentuk di Phoenix berwarna-warni itu, yang membuat orang lain tidak percaya. Aura yang terkandung di dalamnya juga menjadi liar dan ganas. Burung Phoenix yang berwarna-warni segera mengeluarkan jeritan. Dengan cepat berubah menjadi cahaya yang hanya seukuran telapak tangan saat ditembakkan. Xiaoyan, satu tetes darahku akan merenggut nyawamu. Jari pembunuh angin salah satu teknik Dao paling mematikan di pavilion petir angin, ucap Feng Qing'er. Kepercayaan diri baru saja terdengar ketika teratai api giok yang indah muncul dari bayangan penguasa. Sinar cahaya melesat tepat saat teratai api bermekaran. Segera itu bertabrakan dengan keras di bawah mata yang tak terhitung banyaknya. Dua serangan yang mengandung energi menakutkan bertabrakan pada saat ini. Pemenang tabrakan antara dua keterampilan Dao yang menakutkan adalah Xiaoyan. Pada saat ini banyak seruan terdengar di stadion. Mereka yang duduk sangat akrab dengan kekuatan jari pembunuh angin pavilion petir angin. Namun mereka tidak menyangka bahwa bahkan telah digunakan dengan Feng Qing'er, itu masih diblokir oleh lotus api Xiaoyan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Pada saat ini tubuh tegang Feng Zhongze rileks di kursi VIP. Angin spiral di tangannya perlahan menghilang. Matanya menatap lotus api yang berputar perlahan saat kejutan melintas. Bukankah orang tua itu tidak tahu langkah ini? Jangan bilang bahwa Xiaoyan telah mempelajari teknik Dao ini dari tempat ini. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar teknik Dao yang begitu kuat? Tidak heran dia dipilih oleh orang tua yang keras kepala itu, yang memiliki harapan yang begitu tinggi. Bakat Xiaoyan jelas jauh lebih besar daripada Han Feng, ucap Feng Zhongze.
Tang Yin dan Mu Qingluan melihat sinar cahaya yang telah menghilang. Keterkejutan muncul di mata mereka. Mereka telah menghadapi kekuatan jari pembunuh angin sebelumnya. Secara alami, mereka memahami kekuatan teknik Dao seperti itu. Pada saat ini Feng Qing'er berdiri di udara kosong. Matanya sedingin es saat dia melihat sinar cahaya di bawah menghilang. Hatinya mungkin terguncang, tetapi ekspresinya tidak mengungkapkannya. Ketika sinar cahaya menghilang, nyala api teratai hijau giok tergantung di atasnya dan mulai berputar lebih cepat saat membuat ekor api melesat ke arah Feng Qing'er di langit. Alis Feng Qing'er menjadi vertikal ketika dia melihat teratai api datang. Sebuah penghalang cahaya 7 warna melingkar melebar dari tubuhnya membungkusnya di dalamnya. Teratai api tiba tepat saat penghalang cahaya terbentuk. Segera itu seperti bom ketika gelombang api besar meledak di penghalang cahaya. Pada saat ini penghalang cahaya tidak mampu menahan kekuatan ledakan yang mengerikan. Itu hancur di tengah suara yang keras. Penghalang cahaya hancur dan nyala api yang tersisa menyerbu masuk. Tubuh Feng Qing'er bergerak meninggalkan beberapa bayangan di langit. Meskipun dia telah menghindari gelombang api, jelas bahwa keadaan Feng Qing'er sedikit lebih menyedihkan dalam pertukaran ini. Sosok cantik Feng Qing'er terbang kembali setelah kakinya menekan udara kosong. Dia mendarat di tubuh Phoenix berwarna-warni. Segel garis darah menelan jiwa, teriak Feng Qing'er. Dengan teriakan itu, cahaya merah pekat tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Itu dengan cepat melilit Phoenix berwarna-warni dan segera mengecil sebelum ditelan olehnya. Hanya setelah menelan itu, sepasang sayap Phoenix berwarna-warni terbentang di belakangnya. Pada saat yang sama, auranya dengan cepat melonjak. Feng Qing'er telah bangkit dari kekuatan bintang 1 Daozong menjadi bintang 3 Daozong. Peningkatan gila semacam ini menyebabkan seseorang menjadi sedikit terpana hanya menontonnya. Sosok Xiaoyan juga muncul di arena saat aura Feng Qing'er membumbung dengan tinggi. Dia merajut alisnya dan meliriknya. Segera dia tertawa dingin dan juga menggunakan teknik rahasia. Segera tangannya membentuk segel dan berkata, "Segel Skyfire 3 perubahan misterius," teriak Xiaoyan. Seketika auranya juga tiba-tiba melonjak dengan cara yang sama. Namun itu berhenti mencapai kekuatan bintang 3 Daozong. Sementara Xiaoyan bergumam dalam hatinya melihat pihak lawan saat dia berkata, Feng Qing'er sebenarnya mampu meningkatkan kekuatannya lebih dari 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia yang dia gunakan pasti cukup tinggi. Seharusnya sedikit lebih kuat dari Skyfire 3 misterius milikku yang tidak lengkap ini. Tampaknya ketika aku punya waktu, aku perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan perubahan 3 misterius Skyfire ini. Karena ini masalahnya, aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Menentukan pemenang adalah yang paling penting sekarang, ucap dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan memandang Feng Qing'er yang sedang mengepakkan sepasang sayap 7 warna di langit. Sesaat kemudian alisnya tiba-tiba menyatu. Tatapannya agak tidak pasti saat dia menatap sayap Phoenix di punggungnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan semacam keakraban ketika melihat mereka. Sementara Xiaoyan merasa ragu, mata hijau perak Feng Qing'er tiba-tiba menjadi dingin saat dia tetap di langit. Mata Xiaoyan menatap tajam pada ikon Phoenix besar berwarna hitam itu. Seluruh tubuhnya terasa dingin saat dia melihatnya. Pada saat ini dia mengerti bahwa sepertinya Feng Qing'er mirip dengan Mu Qingluan. Mereka berdua bukan manusia. Sebaliknya bentuk asli mereka adalah binatang ajaib. Namun ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan binatang ajaib yang memiliki tekanan seperti itu selama bertahun-tahun. Mata cantik Feng Qing'er tidak mengandung emosi sedikit pun saat menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian dia dengan lembut mengangkat tangannya. Jarinya menunjuk Xiaoyan dari kejauhan. Suaranya yang menusuk tulang membawa semacam aura mendominasi yang luar biasa kuat. Ikon suci setan Phoenix, telan langit dan bumi, teriak dingin Feng Qing'er. Ketika teriakan dingin terdengar, Phoenix hitam ilusi di belakang Feng Qing'er tampaknya telah hidup kembali dan mengeluarkan teriakan tajam ke langit.
Segera dia membalik sepasang sayapnya yang sangat besar. Mata Xiaoyan menatap tajam pada cahaya hitam pekat yang luar biasa yang menutupi tempat ini. Alisnya bergerak dan Bone Chilling Flame dengan cepat melonjak keluar. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan naik turun dari cincin penyimpanannya. Dia menjadi terkejut. Ternyata itu adalah botol batu giok yang di dalamnya ada beberapa tetes darah hijau merah binatang ajaib. Xiaoyan tercengang saat dia melihat tetesan darah hijau merah yang telah dia sempurnakan dari mayat misterius saat itu. Dia segera sepertinya mengingat sesuatu saat matanya menyusut. Tatapannya menatap Feng Qing'er di langit saat pikiran mengejutkan menyebar dari hatinya. Dia adalah seseorang dari suku surga setan Phoenix, ucap terkejut Xiaoyan. Pada saat ini wajah Feng Zhongze tanpa sadar berubah ketika dia melihat ikon Phoenix hitam gelap di belakang punggung Feng Qing'er dari kursi VIP. Matanya beralih ke Lei Zhongze di sampingnya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak terduga bahwa dia adalah seseorang dari suku surga setan Phoenix. Tidak heran kau harus bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan aura aslinya, ucap Feng Zhongze. Mendengar kata-kata Feng Zhongze, Lei Zhongze menyeringai. Ada kebanggaan yang tersembunyi di dalam senyumannya. Dia melirik Xiaoyan di arena dan berkata, Xiaoyan ini benar-benar bukan orang biasa. Dia bisa memaksa Qing'er menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Hahaha, Feng Zhongze tidak boleh gegabah. Kau mungkin tidak takut dengan pavilion petir anginku. Tetapi Qing'er adalah orang dari suku surga setan Phoenix. Suku surga setan Phoenix kemungkinan besar tidak akan membiarkan hal itu terjadi jika sesuatu terjadi padanya. Kau harus tahu betapa sombongnya suku itu. Yang terbaik adalah tidak menemukan masalah yang tidak perlu untuk pavilion bintang jatuh, ucap Lei Zhongze. Apakah kau mengancamku? Ucap Feng Zhongze. Pada saat ini kewaspadaan muncul di hati Lei Zhongze saat dia melihat senyum di wajah Feng Zhongze. Feng Zhongze telah dikenal paling lama dari 4 dauzhen besar yang hadir. Selain itu, dia juga orang yang paling berpengalaman. Ketika Lei Zhongze masih seorang daozong, Feng Zhongze sudah memiliki reputasi yang kuat di wilayah dataran tengah. Meskipun status mereka telah menjadi setara sekarang, Lei Zhongze masih takut padanya. Ini tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Bagimu dan aku tahu di dalam hati kita apakah itu benar atau tidak, ucap Lei Zhongze. Aku tidak akan melakukan sesuatu seperti menggertak seseorang lebih muda sebagai penatua. Selain itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini, ucap Feng Zhongze. Lei Zhongze mengangkat alisnya saat sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan akan menjadi tandingan Qing'er? Qing'er telah menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Seseorang yang bahkan beberapa tetua yang kuat di pavilion petir angin tidak bisa mengalahkannya. Apalagi Xiaoyan yang baru saja menembus kelas daozong beberapa waktu yang lalu, ucap Lei Zhongze. Kalau begitu, mari kita tunggu hasilnya, ucap Feng Zhongze. Karena kau telah mengatakannya seperti ini, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir dalam pertukaran ini, ucap Lei Zhongze. Sementara dua raksasa ini berbicara di kursi VIP, Xiaoyan di arena merasa tidak nyaman di dalam hatinya setelah samar-samar menebak identitas Feng Qing'er. Dia tiba-tiba mengerti, tidak heran dia merasakan perasaan yang akrab ketika dia melihat sayap Phoenix berwarna-warni yang indah. Jika bulu dan daging berwarna-warni ini dihilangkan, apakah sayap itu tidak akan sama persis dengan sayap tulangnya? Sial, kenapa wanita ini adalah anggota dari suku surga setan Phoenix? Ucap Xiaoyan. Suku surga setan Phoenix ini memang aneh. Tidak heran itu bisa menjadi salah satu dari 3 faksi teratas di dunia binatang ajaib. Pada saat ini kekuatan spiritual Xiaoyan berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanannya, menyembunyikan getaran darah hijau merahnya. Jika Feng Qing'er diizinkan untuk menyadari bahwa dia memiliki darah suku marga setan Phoenix di tangannya, kemungkinan dia akan mengundang banyak masalah. Bagaimanapun kekuatan surga setan Phoenix benar-benar jauh lebih kuat daripada faksi seperti pavilion petir angin.
Pada saat ini petir terang melonjak keluar dari tubuhnya saat dia langsung menghilang dari lokasi aslinya. Tubuh Xiaoyan baru saja menghilang ketika cahaya aneh tiba-tiba turun dari langit. Itu segera menabrak arena kayu perak yang tangguh. Xiaoyan mengungkap tubuhnya di udara. Matanya menatap tajam pada benang api yang sangat redup. Tampaknya telah merembes keluar dari neraka dengan rasa dingin yang pekat. Api yang tidak biasa seperti itu tampaknya menjadi sumber perasaan bahaya di dalam hati Xiaoyan. Sial, api macam apa ini? Seharusnya bukan api surgawi kan? Jika ini memang api surgawi, harusnya tubuhku akan merasakan sesuatu. Namun mengapa kekuatan nyala api ini tidak lebih lemah dari api surgawi? Ucap dalam hati Xiaoyan. Cahaya hitam pekat melesat tetapi Feng Qing'er di langit hanya tertawa dingin. Jarinya yang halus terangkat dan cahaya hitam pekat melesat keluar dari tempat serangan yang terakhir. Xiaoyan merajut alisnya saat dia melihat cahaya aneh bangkit lagi. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam cahaya gelap mengandung energi yang mengerikan. Jika dia terkena langsung, kemungkinan dia akan terluka parah bahkan dengan kekuatannya saat ini. Sebuah cahaya kilat berkedip di atas kaki Xiaoyan saat tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Banyak bayangan yang muncul berulang kali di langit. Xiaoyan, tidak ada yang bisa mengelak dari kekuatan ikon suci. Itu akan mengikutimu seumur hidup jika gagal merenggut nyawamu. Ucap Feng Qing'er. Ejekan muncul di wajah cantik Feng Qing'er saat dia dengan dingin tertawa sambil melihat Xiaoyan menghindar. Ikon Phoenix hitam besar itu jauh lebih pucat dibandingkan sebelumnya. Xiaoyan muncul seolah-olah dia tidak mendengar tawa dingin Feng Qing'er. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan yang muncul berulang kali di langit. Namun bayangan seperti itu langsung hancur menjadi ketiadaan oleh cahaya aneh yang mengikuti di belakangnya. Xiaoyan mengayunkan penguasa berat suan di tangannya. Beberapa penggaris hijau giok bersinar dengan keras menghantam cahaya hitam pekat. Namun itu sama sekali tidak berguna. Bahkan kecepatan cahaya gelap tidak berkurang sedikit pun. Kesungguhan di mata Xiaoyan menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa cahaya gelap itu sama sekali tidak berpengaruh. Apa yang disebut kekuatan ikon suci ini memang sedikit tidak biasa. Menghindar dengan cara ini juga bukan solusi. Tetapi menggunakan kekuatan ikon suci semacam ini dia menghabiskan banyak dauki. Melihat penampilan Feng Qing'er, sepertinya dia hanya bisa menggunakannya sekali. Namun dia saat ini sedang mempercepat pemulihan daukinya. Jika dia diizinkan untuk menggunakan ikon suci lainnya, kemungkinan semuanya akan menjadi lebih merepotkan. Ucap Xiaoyan. Sebuah kilatan dingin berkedip di mata hitam gelap Xiaoyan. Dia mengepalkan tangan kirinya dan nyala api hijau giok keluar darinya. Itu dengan cepat dibagi menjadi api hijau dan api yang tak terlihat. Jarinya menekan alisnya dan nyala api putih pekat juga muncul. 3 jenis api surgawi muncul di telapak tangan Xiaoyan. Suhu menakutkan mereka menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat panas. Bahkan awan gelap di langit yang jauh mulai berhamburan. Api surgawi? 3 jenis api surgawi? Teriak terkejut Lei Zongze. Pada saat ini wajah Feng Zongze, Jian Zongze, dan Huang Quan Zongze di kursi VIP berubah saat ketiga jenis api surgawi muncul. Kejutan muncul di mata mereka. Meskipun mereka telah melihat api surgawi sebelumnya, mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki 3 jenis api surgawi. Mungkinkah ini mantra api? Orang tua yang keras kepala itu sebenarnya bahkan mengajarkan metode ki seperti ini kepada Xiaoyan. Ucap terkejut Feng Zongze. Munculnya 3 jenis api surgawi memicu keributan yang besar. Namun ada sangat sedikit yang bisa mengenali 3 jenis api surgawi. Meskipun mereka tidak mengetahui asal muasal nyala api, namun mereka masih dapat secara samar-samar merasakan betapa luar biasanya ketiga jenis api surgawi. Xiaoyan tidak ragu sedikit pun setelah 3 jenis api surgawi muncul. Dia menekan 3 jenis api surgawi bersama-sama di depan mata terkejut kelompok Lei Zongze. Orang ini, apakah dia gila? Ucap Lei Zongze. Bahkan dengan ketenangan Lei Zongze dia tidak dapat pulih saat dia melihat Xiaoyan.
Kekuatan api surgawi sangat mengerikan. Namun perlawanan antara masing-masing jenis api surgawi sangat membingungkan. Jika seseorang mencampurkannya secara acak, hasil akhirnya akan membakar diri mereka menjadi abu. Tidak jarang melihat hal seperti itu di dataran tengah. Xiaoyan secara alami tidak punya waktu untuk memperhatikan keterkejutan Lei Zongze dan yang lainnya. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan 3 jenis api surgawi mungkin tidak dianggap sulit. Tetapi dia masih perlu memfokuskan pikirannya untuk mencoba yang terbaik mempertahankan keseimbangan yang aneh. Xiaoyan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sebuah cahaya perak berkedip dan dia muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Pada saat cahaya gelap menyerbu lagi, tubuhnya sudah berkelebat dan mundur sangat jauh. Selama penghindaran cepat ini, kelompok api 3 warna di tangannya mulai perlahan menyatu. Teratai api 3 warna yang indah perlahan bangkit dari gumpalan api. Pada saat ini stadion itu tampak seperti permukaan danau saat teratai api 3 warna muncul. Banyak riak spasial terbentuk, bahkan energi tempat ini tiba-tiba menjadi lebih liar dan ganas. Adegan ini benar-benar sesuai dengan deskripsi dunia yang turun ke dalam kekacauan ketika teratai api lahir. Ekspresi Lei Zongze dan yang lainnya di kursi VIP berubah drastis saat ini. Mereka merasakan ancaman aura berbahaya dari teratai api 3 warna. Orang ini, bagaimana dia bisa melepaskan teknik Dao yang begitu kuat? Penglihatan orang yang keras kepala itu benar-benar setajam biasanya. Pemuda ini memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya, ucap Feng Zongze. Setelah beberapa saat teratai api berhasil dibentuk oleh Xiaoyan. Segera dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Feng Qing'er di langit. Dia menghela nafas panjang menghembuskan rasa rendah diri yang dia alami saat melarikan diri sebelumnya. Setelah beberapa saat, teratai api berhasil dibentuk kali ini. Xiaoyan benar-benar menstabilkan tubuhnya, mengangkat kepalanya dan melirik ke Feng Qing'er di langit. Dia menghela nafas panjang menghembuskan rasa rendah diri yang dia alami saat melarikan diri sebelumnya. Di bawah kemarahan Buddha, semua hantu dan kejahatan akan lenyap, teriak Xiaoyan. Mengikuti tawa keras Xiaoyan, teratai api 3 warna di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya api yang melesat ke arah Feng Qing'er di langit. Ruang getaran sangat kuat di mana lotus api lewat. Garis spasial hitam gelap tampak seperti tinta yang bertabrakan di atas langit kosong dimanapun teratai api terbang. Kegelapan tak berujung itu menyebabkan seseorang merasa terkejut. Teratai api terbang keluar muncul untuk memacu energi seluruh tempat ini. Angin liar diaduk karena energi dalam dunia juga menjadi panas. Fenomena yang tidak biasa ini menyebabkan banyak orang yang menontonnya tercengang. Kekuatan menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan para elit Daozong mengalami kesulitan untuk memicu. Dari langit, Feng Qing'er melihat teratai api yang telah berubah menjadi cahaya api yang mengalir deras. Ekspresi sedingin esnya telah berubah untuk pertama kalinya. Dia benar-benar merasakan aura pemusnahan dari lotus api. Di bawah aura seperti itu, badai tanpa sadar naik di hatinya terlepas dari statusnya. Pada saat ini dia akhirnya mengerti bahwa dia tampaknya telah meremehkan pemuda seusia ini sejak awal. Dia selalu berpikir bahwa Xiaoyan mengandalkan bantuan kekuatan eksternal untuk melakukan banyak pencapaiannya yang mengejutkan. Namun hari ini, setelah kemunculan teratai api 3 warna yang menakutkan, dia akhirnya menyadari. Mata cantik Feng Qing'er menatap teratai api 3 warna yang membelah udara dengan energi kekerasannya. Sebuah kehebatan dengan cepat muncul di wajahnya yang cantik. Dia melambaikan tangannya dan cahaya gelap yang telah menyapu udara terbang kembali seperti kilat. Itu sekali lagi memasuki Phoenix hitam ilusi di belakangnya. Mengikuti cahaya gelap yang aneh ini, Phoenix hitam ilusi yang sangat besar tiba-tiba menjadi jauh lebih nyata. Tekanan menakutkan yang menyebar darinya juga dengan cepat menjadi jauh lebih kuat. Ikon suci setan Phoenix Bell, teriak Feng Qing'er. Tangan Feng Qing'er membentuk banyak segel yang pada saat ini tangan Feng Qing'er membentuk banyak segel yang mempesona. Teriakan Phoenix yang tajam dipancarkan ke langit. Cahaya hitam pekat tiba-tiba melonjak dari tubuh Feng Qing'er. Setelah membungkus tubuh Feng Qing'er di dalamnya,
Cahaya gelap yang kuat juga sedikit bergoyang. Sesaat kemudian, itu membentuk lonceng hitam besar yang tingginya lebih dari 100 kaki. Lonceng besar ini agak aneh. Jelas ini terbentuk dari energi tetapi tampaknya lebih nyata. Bahkan cahaya gelap yang tersisa di atasnya mirip dengan zat yang sebenarnya. Pada saat yang sama, mata 4 besar Daozun di kursi VIP membeku saat mereka menatap bel hitam besar. Sebuah kesungguhan muncul di wajah mereka. Di antara hal-hal yang memiliki kualifikasi untuk dianggap kuat, reputasi benda ini cukup bagus. Ada desas-desus bahwa setan Phoenix lonceng ini adalah teknik Dao yang diturunkan di suku setan Phoenix sejak zaman kuno. Itu diciptakan oleh leluhur surga setan Phoenix yang kekuatannya telah mencapai kelas Dao Sheng. Kekuatan pertahanannya sangat mengerikan. Selain itu dapat digunakan untuk melepaskan serangan gelombang sonik yang sangat tajam. Ia memiliki kemampuan penyerangan dan pertahanan, dan sangat sulit untuk dihadapi. Ini adalah keterampilan yang menjadi spesialisasi suku surga setan Phoenix. Selain itu, jika orang-orang tua dari suku surga setan Phoenix menggunakannya, kemungkinan segala sesuatu dalam radius 50 km akan ditutupi oleh setan Phoenix lonceng ini. Semua kehidupan musnah saat bel berbunyi. Semua kehidupan musnah saat bel berbunyi. Ucap penjelasan Jian Zunze. Sayangnya ikon suci demon Phoenix Bell ini hanya dapat digunakan oleh seseorang dengan garis keturunan surga setan Phoenix. Ucap Huan Kuanzungze. Huan Kuanzungze, kau seharusnya tidak kehilangan dirimu sendiri dengan terpesona. Cobalah untuk menghindari menyentuh hal-hal dari suku surga setan Phoenix. Orang-orang itu bahkan tidak akan membiarkan orang lain menemukan mayat orang-orang dari suku mereka. Apalagi teknik Dao yang berharga. Ucap Lei Zungze. Wajah Huang Kuanzunze berubah setelah mendengar ini. Dia segera tertawa. Hahaha, Lei Zungze, aku hanya bercanda. Diri yang mulia ini tidak sebodoh itu. Ucap Huang Kuanzunze. Meskipun setan Phoenix lonceng kuat, sebagian kecil darinya tidak akan bisa mencapai apapun. Ucap Feng Zungze. Pada saat ini tidak ada yang membantah kata-kata Feng Zungze. Setan Phoenix lonceng milik Feng Qing'er mungkin kuat, tetapi kekuatan teratai api 3 warna yang aneh itu juga sama menakutkannya. Ini terutama terjadi ketika seseorang merasakan kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan itu menyebabkan para ahli di tingkat Lei Zungze sama-sama merasa sedikit takut. Dengan penglihatan kelompok Lei Zungze, mereka secara alami menyadari bahwa tabrakan ini kemungkinan akan menentukan pemenang dari pertarungan ini. Namun dari tampilan situasi saat ini, mereka tidak dapat menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenangnya. Lonceng hitam gelap baru saja terbentuk ketika api menyala terbuat dari teratai api menembus udara dan tiba. Ukuran lotus api hanya bisa digambarkan kecil jika dibandingkan dengan ukuran lonceng yang sangat besar. Mungkin ukurannya kecil, tetapi energi menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang tidak ada yang berani meremehkannya. Pada saat ini lonceng seperti guntur tiba-tiba terdengar. Saat tabrakan terjadi, gelombang sonik yang sangat besar menyebar dengan liar dari permukaan bel yang sangat besar itu seperti zat nyata. Getaran yang liar dan ganas bahkan menyebabkan awan gelap di langit bergejolak. Lonceng bel baru saja berbunyi ketika suara rendah dan dalam mengikuti. Pada saat ini lotus api 3 warna seukuran wastafel tiba-tiba meledak. Ledakan itu tidak menimbulkan suara keras, namun gelombang api 3 warna yang tiba-tiba melonjak seperti tsunami setinggi 100.000 kaki di lautan, itu naik dengan cara yang mengejutkan. Seluruh langit langsung berubah menjadi dunia api dengan suhu yang cepat naik. Beberapa tempat di pegunungan angin petir yang jauh sudah mulai terbakar karena suhu yang sangat tinggi. Gelombang api yang datang dari segala arah tampaknya telah menutupi langit pada saat ini. Awan tebal dan gelap di atas gunung petir menguap pada saat ini. Gunung petir berubah menjadi kekacauan total begitu lotus api 3 warna meledak. Tak terhitung jumlahnya orang di gunung petir yang basah kuyup oleh keringat. Bahkan Doki tidak dapat sepenuhnya mengisolasi suhu seperti ini. Semua orang tercengang saat mereka menatap lautan api 3 warna yang tak berujung di langit.
Dalam sekejap hati mereka bergetar. Jika lautan api ini bergeser sedikit lebih rendah, kemungkinan gunung petir ini akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Pada saat ini ekspresi 4 besar Daozun di kursi VIP mengalami berbagai perubahan. Mereka tidak pernah mengharapkan Xiaoyan untuk melepaskan menggunakan teknik Dao yang menakutkan. Kekuatan destruktif seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli bintang 6 kesulitan untuk mencapainya. Sekarang bagaimanapun itu telah muncul di tangan Daozong bintang 1. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Xiaoyan telah sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menggunakan serangan itu. Jadi dia tidak mengandalkan kekuatan eksternal apapun. Namun justru alasan inilah yang menyebabkan hati mereka semakin bergetar. Fei Tian juga tercengang saat dia berdiri di samping Lei Zongze. Wajahnya tampak lucu dengan latar belakang api surgawi 3 warna di langit. Menghadapi letusan teratai api 3 warna ini, bahkan dia benar-benar merasakan semacam aura berbahaya yang meresap ke dalam tulangnya. Jika dia menghadapi serangan lotus api ini, dia mungkin bisa bertahan dengan mengandalkan kekuatan. Namun harga yang harus dia bayar pasti akan sangat mahal. Sial, orang ini benar-benar berbahaya, ucap Fei Tian. Pada saat ini dia menghirup udara dalam-dalam. Ekspresinya juga berangsur-angsur berubah serius. Banyak tatapan menatap lautan api di langit dengan ekspresi tercengang. Lonceng besar berdiri kokoh di tengah lautan api. Namun cahaya hitam pekat di permukaannya juga telah membentuk banyak riak energi karena dikelilingi oleh gelombang api 3 warna. Pada saat ini Lei Zongze tanpa sadar menghela nafas ketika dia melihat bahwa bel hitam pekat yang sangat besar tidak mengalami banyak perubahan setelah dihantam oleh gelombang api 3 warna. Selama Feng Qing'er bisa menahan serangan ini, pertandingan ini pasti akan berakhir dengan kemenangannya. Namun tiba-tiba terdengar suara retakan. Tepat saat Lei Zongze menghela nafas lega, suara lembut dan jernih tiba-tiba menerobos langit yang sunyi. Suara ini mungkin samar, tetapi itu tidak luput dari telinga Lei Zongze. Segera dia mengecangkan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya terkunci pada bel besar berwarna hitam gelap dan bisa melihat banyak retakan kecil perlahan menyebar di atasnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.